Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita semua diberikan kesehatan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Arif Suhendro dengan nomor induk mahasiswa 28924700018. Yang terhormat Bapak Muhammad Taufan Nugroho SSI MM sebagai dosen pengempu mata kuliah Etika Bisnis. Izinkan saya Arif Suhendro untuk mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Etika Bisnis. Apa itu etika bisnis? Etika bisnis adalah studi tentang apa yang benar dan salah serta kewajiban moral. Itu yang dimaksud dengan etika. Dan yang dimaksud dengan bisnis adalah aktivitas yang melibatkan produksi, distribusi, dan penjualan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, definisi dari etika bisnis adalah seperangkat prinsip moral yang digunakan untuk menentukan perilaku yang benar dalam konteks bisnis. Adapun pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan etika bisnis. Di antaranya yang pertama, pasar persaingan sempurna, kemudian yang kedua pasar bebas, yang ketiga pasar persaingan tidak sempurna, yang keempat etika konsumen, dan yang terakhir etika periklanan. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua, kita masuk ke yang pertama, yaitu mengenai pasar persaingan sempurna. Apa yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna? Persaingan pasar sempurna adalah jenis pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, namun tidak ada satupun yang dapat mempengaruhi harga. Dalam hal ini, harga ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu interaksi antara penawaran dan permintaan. Dari pasar persaingan sempurna ini, apa ciri-cirinya atau apa yang membedakan dari pasar persaingan sempurna ini? Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna antara lain, yang pertama banyak penjual dan pembeli, yang kedua produk homogen, yang ketiga informasi sempurna mengenai biaya dan kualitas, kemudian tidak ada hambatan masuk dan keluar, yang terakhir penjual dan pembeli adalah penerima harga. Itu merupakan ciri-ciri pasar sempurna. Adapun contoh-contoh dari pasar sempurna tersebut yaitu pasar hasil pertanian seperti beras dan sayuran, yang mana pasar pasar hasil pertanian dan sayuran ini banyak petani yang menjual produk yang serupa dan tidak ada yang bisa mempengaruhi harga secara individu. Artinya harga tersebut sudah pasaran sesuai dengan harga pada saat itu. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya yaitu pasar bebas. Apa yang dimaksud dengan pasar bebas? Pasar bebas adalah sistem ekonomi di mana transaksi barang dan jasa dilakukan dengan sedikit atau tanpa campur tangan pemerintah. Dalam pasar bebas, harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan, bukan oleh regulasi pemerintah. Itu yang dimaksud dengan pasar bebas. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri pasar bebas antara lain kebebasan bertransaksi, yaitu bebas untuk membeli dan menjual barang dan jasa tanpa hambatan. Kemudian ciri berikutnya dari pasar bebas adalah penentuan harga dan pasar. Harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Yang terakhir ciri-cirinya itu minim campur tangan pemerintah. Itu ciri-ciri dari pasar bebas. Nah, dari pasar bebas ini apa manfaatnya? Manfaatnya antara lain efisiensi ekonomi, sumber daya dialokasikan secara efisien berdasarkan kebutuhan dan keinginan konsumen. Manfaat lain
yaitu inovasi dan pertumbuhan. Apa itu inovasi pertumbuhan? Di antaranya adalah persaingan mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk. Yang terakhir, manfaatnya adalah pilihan konsumen. Nah, konsumen bisa memiliki lebih banyak pilihan. Lanjut ke yang tiga, yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah struktur pasar di mana jumlah penjual lebih sedikit dibanding dengan jumlah pembeli dalam pasar ini. Penjual memiliki kekuatan dan menentukan harga produk karena harganya persaingan. Dari pasar persaingan tidak sempurna ini memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna, yang pertama, jumlah penjual lebih sedikit. Yang kedua, penjual menentukan harga atau penjual memiliki kendali atas harga produk. Yang ketiga, sulit bagi penjual baru untuk masuk. Nah, ini merupakan hambatan tinggi untuk masuk ke pasar bagi penjual baru. Tidak ada produk pengganti atau tidak memiliki produk alternatif. Itu yang dimaksud ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Nah, jenis-jenis pasar tidak sempurna ini seperti apa? Contoh-contohnya, yang pertama monopoli, yang kedua oligopoli, yang ketiga monopsoni, yang keempat oligopsoni. Apa itu monopoli? Monopoli hanya ada satu penjual yang menguasai pasar. Contohnya yaitu BBM, PAM, PLN, itu pasarnya dimonopoli. Yang kedua, oligopoli, beberapa penjual mendominasi pasar. Contoh, otomotif, Telkom, semen, rokok, itu oligopoli. Yang ketiga, monopsoni. Adanya yang dimaksud dengan monopsoni hanya ada satu pembeli yang menguasai pasar, yaitu ternak, susu, tebu, karet, dan lain-lain. Nah, yang keempat, oligopsoni, yaitu beberapa pembeli mendominasi pasar. Antara lain, pasar contohnya beras, rokok, cabai, susu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, kita masuk ke yang keempat, yaitu etika konsumen. Apa itu etika konsumen? Etika konsumen adalah prinsip dan norma yang mengatur perilaku konsumen dalam berinteraksi dengan produk, layanan, dan pelaku usaha. Yang mencakup dengan etika konsumen ini adalah kesadaran hak dan kewajiban. Nah, kesadaran hak dan kewajiban ini yaitu konsumen harus memahami hak-hak mereka seperti hak atas keamanan, informasi, dan pilihan. Mereka juga harus memenuhi kewajiban seperti membayar tepat waktu dan menggunakan produk sesuai dengan petunjuk. Yang kemudian termasuk dengan etika konsumen adalah tanggung jawab sosial. Nah, apa itu? Yaitu konsumen diharapkan bertindak secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari pilihan mereka. Dan kemudian yang masuk ke etika konsumen yang adalah kejujuran, di mana konsumen harus memberikan informasi yang benar dan tidak menipu dalam transaksi, seperti tidak melakukan klaim palsu atau pengembalian barang yang tidak sesuai. Nah, yang terakhir masuk ke etika konsumen yaitu kepatuhan terhadap hukum, di mana konsumen harus mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian yang termasuk ke etika konsumen ini antara lain pertama bisnis dan perlindungan konsumen, di mana bisnis dan perlindungan konsumen ini yaitu upaya untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi dari praktik bisnis yang tidak adil. Ini mencakup regulasi yang mengharuskan perusahaan dan memberikan informasi yang jelas, produk yang aman, dan layanan yang sesuai dengan janji. Perlindungan konsumen juga melibatkan mekanisme pengaduan dan ganti rugi jika terjadi pelanggaran hak konsumen. Lalu
Hubungan produsen dan konsumen. Hubungan produsen dan konsumen yaitu hubungan antara produsen dan konsumen harus didasarkan pada kepercayaan dan transparansi. Produsen harus memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan sudah standar kualitas dan keamanan. Sementara konsumen berhak mendapatkan hak-hak mereka dengan akurat dan lengkap tentang produk tersebut. Produsen juga harus bertanggung jawab atas produk yang cacat atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh kasus etika konsumen. Yang pertama, produk cacat. Misalnya, sebuah perusahaan elektronik yang menjual produk dengan cacat produksi dan dapat membahayakan konsumen. Lalu iklan yang menyesatkan. Perusahaan yang memberikan klaim berlebihan atau tidak benar tentang manfaat produk mereka. Kemudian contoh dari kasus etika konsumen yaitu penarikan produk. Kasus di mana perusahaan harus menarik produk dari pasar karena ditemukan berbahaya atau tidak sesuai standar. Nah, ini contohnya yaitu penarikan produk jika suatu perusahaan memproduksi, contoh produksi obat, di dalamnya terdapat ingredient yang mungkin membahayakan atau sesuai dengan penelitian bahwa ingredient atau bagian dari ingredient itu ada yang berbahaya, maka perusahaan berhak untuk wajib untuk menarik semua produknya yang menggunakan ingredient tersebut, harus ditarik dari pasaran seperti itu. Baik, Bapak Ibu semua dan teman-teman, kita masuk ke materi berikutnya yaitu yang materi kelima mengenai etika periklanan. Apa yang dimaksud dengan etika periklanan? Etika periklanan adalah prinsip dan pedoman yang mengatur perilaku dalam pembuatan dan penyebaran iklan. Di antaranya yang terkait dengan etika periklanan, hal-hal yang penting dalam etika periklanan antara lain yang pertama kejujuran. Nah, iklan harus menyampaikan informasi yang benar, tidak menipu konsumen. Jadi artinya dalam suatu iklan itu harus jujur apa yang diiklankan. Jujur dari produk yang mereka iklankan itu adalah produknya baik dan benar. Kemudian transparansi. Jadi artinya semua kondisi material dan identitas pengiklan harus diungkapkan dengan jelas. Nah, yang ketiga keadilan. Konsumen juga harus diperlakukan dengan adil tanpa eksploitasi atau manipulasi. Nah, hal penting dalam etika periklanan yaitu privasi. Penggunaan informasi produksi pribadi konsumen juga harus secara transparan dan rahasia seperti itu. Itu hal-hal yang penting dalam etika periklanan. Kemudian berikut ini adalah fungsi dari iklan. Nah, iklan memiliki beberapa fungsi utama dalam komunikasi pemasaran. Antara lain yang pertama, memberikan informasi. Nah, artinya iklan bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang produk atau layanan kepada konsumen seperti fitur, harga, dan manfaat dari barang-barang yang diiklankan. Yang kedua, persuasi. Artinya iklan berusaha meyakinkan konsumen untuk mencoba atau membeli produk yang ditawarkan. Yang ketiga, mengingatkan. Jadi iklan ini bersifat mengingatkan. Iklan membantu menjaga produk atau merek tetap diingat oleh konsumen. Yang keempat, memberikan nilai tambah. Nah, artinya iklan ini berfungsi sebagai penambah dari nilai produk dari produk yang diiklankan. Iklan dapat meningkatkan citra produk dengan menonjolkan keunggulan dan nilai tambah yang membuatnya lebih menarik dibandingkan dengan produk pesaing. Yang terakhir, mendampingi. Jadi iklan mendukung kegiatan promosi lainnya dengan memperhatikan hal-hal yang
ingin disampaikan kepada konsumen. Nah, baik Pak Ibu, dari iklan-iklan itu ada beberapa jenis iklan. Nah, di antaranya yaitu kita lihat jenis iklan dari berbagai pandangan, yaitu berdasarkan isinya, berdasarkan medianya, dan juga berdasarkan tujuannya. Yang termasuk jenis iklan berdasarkan isinya yaitu iklan penawaran, yaitu bersifat niaga. Ini bertujuan untuk menawarkan barang atau jasa kepada konsumen. Contoh, produk makanan, produk otomotif, dan lain-lain. Nah, yang kedua, iklan layanan masyarakat, yaitu bertujuan untuk memberikan informasi atau edukasi kepada masyarakat mengenai isu-isu sosial, kesehatan, atau lingkungan. Nah, iklan ajakan untuk menghemat listrik itu contohnya, atau menjaga kebersihan lingkungan itu contohnya, atau pada kasus kemarin pandemi itu banyak sekali iklan-iklan layanan masyarakat. Yang ketiga, iklan pengumuman. Nah, ini bertujuan untuk menyampaikan informasi atau pemberitahuan kepada halayak. Contoh iklan reuni sekolah atau pengumuman secara komunitas. Yang kedua dilihat dari medianya. Nah, di antara lain iklan cetak, yaitu diduplikasi melalui media cetak seperti koran, majalah, ataupun brosur. Nah, kemudian iklan elektronik disiarkan melalui media elektronik seperti televisi dan radio. Nah, ini banyak sekali iklan-iklan yang tayang di media-media elektronik. Kemudian ada juga iklan di internet, dipublikasi melalui platform online seperti situs web, media sosial, dan email. Itu contoh-contoh iklan internet. Nah, untuk berikutnya yaitu iklan luar ruangan yang dipasang di tempat-tempat umum seperti billboard, spanduk, dan poster. Nah, kemudian jenis iklan berdasarkan tujuannya. Iklan komersial bertujuan untuk mempromosikan produk atau layanan dengan tujuan meningkatkan penjualan. Yang kedua, iklan non komersial, yaitu bertujuan untuk memberikan informasi atau edukasi tanpa tujuan komersial, seperti iklan layanan masyarakat. Nah, itu jenis-jenis iklan dilihat dari dari sisi sudut pandangnya. Baik, teman-teman semua, kita lanjut untuk contoh kasus dari periklanan yang pernah terjadi dan itu dipublikasi dalam media. Di antaranya yaitu yang saya dapatkan di media ada 3 yang bisa saya sampaikan. Di antaranya yang pertama iklan cat apian. Nah, iklan cat apian ini mereka mengiklankan produknya dengan menampilkan seorang perempuan yang mengangkat dress hingga ke paha untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa produknya itu cepat kering. Nah, dan iklan ini dianggap tidak pantas dan tidak etis karena menampilkan adegan yang eksplisit. Tentu ini tidak cocok dengan budaya yang di Indonesia yang sebagian besar penduduknya penduduk Muslim, dan iklan ini juga bisa ditonton oleh anak-anak seperti itu. Nah, ini linknya juga saya masukkan, saya tampilkan jika teman-teman semua ingin melihat seperti apa iklannya. Nah, yang kedua yaitu iklan mie sedap. Iklan ini menampilkan seorang anak yang berpura-pura ayahnya sudah meninggal agar tidak ikut kerja bakti. Nah, iklan ini dianggap tidak etis karena mengajarkan hal negatif kepada anak-anak. Kenapa hal negatif? Karena seolah-olah anak ini harus berbohong. Orang tuanya menyuruh anaknya berbohong agar orang tuanya tidak diajak kerja bakti, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga yaitu iklan Grab Bike, pilih aman.
Iklan ini menampilkan seorang perempuan yang berubah menjadi zombie setelah mengalami kecelakaan. Iklan ini dianggap terlalu ekstrim dan menyudutkan objek pangkalan sehingga mendapat uh, protes dan harus dipangkas karena sebagian besar ojek pangkalan tidak terima dan seolah-olah ojek pangkalan ini tidak aman seperti itu. Nah, untuk selanjutnya dari apa yang tadi saya sampaikan ada 5 materi, saya ambil dari daftar pustaka sebagai berikut, yaitu dari Gramedia Pustaka Utama, kemudian dari apa dari Neliti yaitu Pak Subroto, kemudian dari Gramedia Pengertian Pasar Persaingan Tidak Sempurna beserta contohnya, dan dari YouTube. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari materi mata kuliah etika bisnis, merupakan salah satu ujian akhir semester di Universitas Pancasakti. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat saya dan umumnya buat teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun sesuatu hal yang tidak berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.